Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dan salam belas kasih Tuhan. Marilah kita mengawali seluruh hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mewujudkan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas rahmat kesehatan dan rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Kami hendak membaca, merenungkan sabdamu. Bukalah hati kami agar kami dapat meresapkan dan melaksanakan sabdamu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 26, ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergi ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, sudah 1 tahun lebih kita hidup dalam ketakutan dan kesedihan karena pandemi COVID-19. Banyak orang yang mengalami kesedihan karena menyaksikan orang-orang yang mereka kasihi terkena virus corona, bahkan hingga meninggal dunia. Bacaan Injil hari ini pun menggambarkan kesedihan Yesus yang sangat mendalam karena muridnya, yaitu Yudas Iskariot yang terjerat oleh cinta uang atau mamon, yang mengakibatkan kehilangan rasa cinta, rasa persahabatan, dan kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena uang. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, yang adalah gurunya, yang menganggapnya sebagai sahabat. "Engkaulah sahabat-sahabatku."
Yudas Iskariot lebih memilih uang yang hanya memberi kebahagiaan sesaat dan semu, serta menjual sang kasih pemberi kebahagiaan kekal bagi kita, yaitu Yesus sendiri. Tetapi karena kasih Yesus kepadanya yang tidak kunjung putus, pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus telah mengingatkan untuk meninggalkan kegelapan itu. Namun Yudas Iskariot tidak lagi mendengarkan suara gurunya itu. Ia bertindak mengikuti hawa nafsunya yang tidak teratur karena 30 keping uang perak. Apakah kita sering bertindak seperti Yudas Iskariot dengan tidak setia kepada Yesus? Menjual Yesus dengan sikap kemalasan, keegoisan, kebencian, amarah, bahkan tidak mengampuni dan balas dendam yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saudari dan saudara yang terkasih, relasi pribadi kita dengan Tuhan yang mendalam, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan menjadi kunci bagi gereja dan bagi kita orang beriman untuk bisa bertahan setia di tengah gelombang kehidupan yang kita hadapi. Marilah kita mohon kekuatan dari Yesus agar mampu menghadapi gelombang godaan dalam kehidupan. Marilah di masa Prapaskah ini, terlebih di masa pekan suci ini, kita buka hati kita akan bimbingan Roh Kudus, agar dalam situasi apapun dan oleh godaan apapun yang membuat kita jatuh dalam dosa, kita tetap dimampukan berpegang teguh pada kasih Yesus yang selalu setia dan mengasihi kita. Marilah kita bangun sikap tobat kita dengan bersikap dan bertindak jujur, dengan doa-doa kita dan amal kasih pada sesama. Marilah berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang tidak setia kepadamu. Kami seringkali mengkhianatimu dan mengabaikan cinta serta kehadiranmu karena cinta diri kami yang tidak teratur. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama, agar semakin banyak orang mengalami kasih-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Amin.